Ketika Amerika Serikat terus menegaskan kembali haknya untuk dengan bebas menavigasi lautan di Pasifik Barat, momok potensi konfrontasi dengan China membayang di latar belakang. Sementara kapal perusak berpeluru kendali USS Lassen lewat dalam jarak 12 mil laut dari sebuah pulau buatan China di Laut China Selatan tanpa insiden, di masa depan selalu ada kemungkinan bahwa jalur seperti itu tidak akan berakhir dengan damai. China dengan keras memprotes perjalanan Lassen, meskipun pulau-pulau buatan tidak diberi status teritorial di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Selain itu, Beijing mengatakan akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah operasi serupa Angkatan Laut Amerika Serikat di masa depan. Tapi apa yang bisa dilakukan China jika ada konfrontasi? Inilah 3 senjata Tiongkok yang dapat berperan. Pertama, ranjau laut. Jika Republik Rakyat Cina bersedia untuk secara serius meningkatkan taruhannya, sampai pada titik di mana ia bersedia mengambil risiko perang, ia mungkin berusaha untuk meletakkan ranjau dalam zona 12 mil di sekitar pulau-pulau buatan. Meski ranjau laut sering menjadi renungan bagi banyak ahli strategi Angkatan Laut, senjata semacam itu telah merusak lebih banyak kapal Angkatan Laut Amerika sejak Perang Dunia Kedua daripada gabungan semua jenis senjata lainnya. Memang, 15 kapal perang telah dilumpuhkan atau dihancurkan oleh ranjau laut. Yang paling terkenal adalah kapal penjelajah Aegis bernilai miliaran dolar USS Princeton, yang rusak parah oleh sebuah ranjau yang hanya menelan biaya ribuan selama Perang Teluk Pertama. China telah mempelajari pelajaran sejarah dengan baik sementara Angkatan Laut Amerika baru-baru ini menghidupkan kembali upaya perang ranjau. Memang, armada China memiliki setidaknya 40 kapal perang ranjau dan terus meningkatkan kemampuannya. Mereka juga berinvestasi dalam ranjau laut yang semakin canggih sementara Angkatan Laut Amerika terus berusaha keras pada sistem perburuan ranjau jarak jauh. Kedua, kapal selam diesel listrik. Jika ada semacam konfrontasi di Laut China Selatan, kapal selam diesel listrik China (SSK) bisa menjadi ancaman yang sangat berbahaya. Meskipun SSK hampir tidak memiliki kecepatan, daya tahan, atau kemampuan keseluruhan dari kapal selam serang bertenaga nuklir, mereka sangat tenang. Di perairan pesisir yang sempit, kapal selam konvensional ini sangat sulit dideteksi, beberapa telah membandingkannya dengan lubang di air. Karena itu, mereka sangat berbahaya. China memiliki kekuatan SSK yang tangguh yang mencakup kapal kelas kilo rancangan Soviet yang sangat mampu. Kapal ini juga memiliki SSK kelas 039 Yuan buatan sendiri, yang merupakan ancaman berbahaya bagi mereka sendiri, terutama karena mereka menggabungkan sistem propulsi independen udara yang memungkinkan mereka tetap terendam untuk waktu yang lama. Dipersenjatai dengan serangkaian rudal jelajah dan torpedo, SSK ini merupakan ancaman yang mematikan, terutama karena kapal permukaan sangat rentan terhadap serangan bawah laut. Ketiga, petarung permukaan Angkatan Laut Tiongkok. Selama perjalanan Lassen di dekat Subi Reef, 2 kapal perang permukaan China, kapal perusak Type 052 Chelanzhou dan fregat Taizu, menguntit satu-satunya kapal Angkatan Laut AS. Meskipun tidak ada kapal China yang bisa menandingi teknologi Lassen, kapal Amerika itu hampir tidak memiliki kemampuan anti-kapal kecuali meriam 5 inci dan mode anti-kapal dari rudal anti-pesawat standar. Itu tidak akan menimbulkan banyak kerusakan pada kombatan permukaan utama Tiongkok. Angkatan Laut Amerika, setelah runtuhnya Soviet, pada dasarnya memutuskan bahwa laut adalah taman bermainnya dan hampir hanya berfokus pada misi serangan darat. Kontrol laut diterima begitu saja, dan karena perang anti-kapal dan anti-kapal selam diabaikan. Ayam-ayam itu telah pulang untuk bertengger ketika kapal-kapal China secara besar-besaran mengalahkan Lassen dengan berbagai rudal anti-kapal jarak jauh mereka. Seandainya orang Cina memilih untuk menenggelamkan Lassen, maka Lassen akan berada di dasar Laut Cina Selatan sekarang. Angkatan Laut Amerika Serikat perlu segera mempersenjatai kapal perangnya dengan senjata anti-kapal yang tepat dan lebih memusatkan perhatian pada perang anti-kapal selam dan ranjau.